Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di kuliah tamu. Ini edisi perdana dalam kelas antropologi kita, dan pada kali ini kita kehadiran salah satu guru kita, sahabat kita, kawan kita, dan teman nongkrong kita semua, yakni Mas Moh Imron Ali Mahmudi. Nah, beliau ini adalah, saya sebutkan CV sekilas saja, nanti akan ditambahkan moderator. Beliau ini adalah teman sekamar saya sewaktu S1, dan beliau banyak menginspirasi saya ketika kuliah, dan banyak mengingatkan saya supaya tetap fokus dalam menggapai cita-cita dan belajar begitu. Perlu diketahui Pak Imron sengaja kita undang dalam sesi ini karena kita mengamati, mengikuti, dan menelaah jejak-jejak beliau yang telah studi bersama, yang telah melakukan studi di UI, jurusannya sosiologi, dan beliau juga mendapatkan beasiswa riset dari Franz Seda Foundation begitu, dan beliau risetnya di Netherlands, di Eropa sana, dan saya rasa ini menjadi satu momen menarik supaya kita nanti bisa bertanya-tanya kepada beliau, tidak hanya sebatas materi yang akan beliau sampaikan mengenai nasionalisme diaspora Indonesia di Belanda gitu. Dan perlu diketahui juga Pak Imron, saya belum memberikan pengantar sedikit atau banyak mengenai diaspora kepada teman-teman. Saya hanya memberikan clue-clue saja ketika teman-teman ingin cari apa itu diaspora, bisa searching dengan kata kunci jurnal Komah diaspora, nanti teman-teman bisa mengeksplor lebih lanjut. Dan waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Imron, nanti akan dipandu moderator Mbak Indini Arifah Parawansyah. Kurang lebih 30 menit Pak Imron menyampaikan sesinya, dan selebihnya nanti akan ada sesi tanya jawab dan sharing begitu. Sekali lagi bukan hanya sebatas tentang materi dari nasionalisme diaspora Indonesia di Belanda saja, melainkan teman-teman bisa lebih lanjut tanya tentang bagaimana beasiswa LPDP, kemudian beasiswa riset ataupun pengalaman riset di Belanda, dan bagaimana pendekatan dengan masyarakat atau informan di sana gitu kan, karena kita tahu sendiri di Belanda itu pasti nggak mungkin pakai bahasa Indonesia saja gitu kan. Boleh saja pakai bahasa Arab kalau di sana ketemu orang Arab atau orang lingkungan yang bisa bahasa Arab begitu. Dan ini adalah proyek jangka panjang, sekali lagi proyek jangka panjang. Kita sedang menyiapkan teman-teman, kita sedang belajar bersama dengan teman-teman supaya ada satu lompatan, bukan hanya teman-teman setelah ini lulus dan menjadi guru, tapi bisa lanjut S2, kemudian bisa menjadi peneliti, bisa jadi lebih bermanfaat di posisinya teman-teman semua. Terima kasih, sekian pengantar dari saya. Momen ini tidak ada pejabat, Pak Imron, gitu. Pejabatnya cuma teman-teman semua. Ini ada aktivis-aktivis semua, ada BMKM itu di UNES ya, di UGM ya. Ada DEMA, kemudian ada SEMA barangkali, dan saya sendiri temannya jenengan, jadi tidak ada kelas atas dan kelas bawah, semua egaliter begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Indini bisa memulai sesi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin.
wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Imran Ali Mahmud, MSI selaku narasumber kuliah tamu pada hari ini, dan yang terhormat Bapak Muhammad Najmul Afat MA selaku dosen pengampu mata kuliah Antropologi IAIN Pekalongan, dan teman-temanku yang telah meluangkan waktunya, yang telah dapat mengikuti kuliah tamu mata kuliah antropologi pada hari ini yang bertemakan nasionalisme diaspora Indonesia di Belanda. Mari kita awali kuliah tamu pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan kepada tamu kita yang sangat spesial, yang telah banyak pengalaman tentunya di bidang antropologi itu sendiri. Beliau tinggal di Ampel Gading, Pemalang, Jalan S. Parman nomor 7. Education and Training, Master of Master Research, Bachelor of Education, Islamic Boarding School, Certificate in Ital Profession Test, Certificate in Basic Intergrace English Program. Beliau juga telah mengikuti banyak organisasi dan riset yang sangat luar biasa yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tentunya. Dan kami harap hari ini buat teman-teman semua kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga yang akan dipaparkan oleh beliau. Kepadanya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Afat atau Mas Afat, saya biasa memanggilnya, yang saya hormati, juga teman-teman dari mahasiswa IAIN, Fakultas Usuluddin dan Usuluddin Adab ya, dan dakwah ya, Fuad IAIN Pekalongan, juga teman-teman peserta kuliah tamu, ada beberapa teman saya mungkin di sini yang semuanya saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi ini kita bisa belajar bersama ya. Ini tidak hanya saya, tidak hanya teman-teman yang nanti belajar dari saya, tapi juga saya belajar dari teman-teman. Selanjutnya juga sholawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya banggakan, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Afat dan juga teman-teman yang memberikan forum berbagi ini, karena sebenarnya sejak pulang dari Belanda 2019, pulang dari penelitian itu belum ada satu seminar hasil. Sebenarnya sudah direncanakan tahun 2020 seminar hasil atau katakanlah konferensi untuk memaparkan hasil ini, tapi karena kondisi pandemi dari funding menunda sampai 2021 ini, jadi sebenarnya saya belum laporan penelitian. Nah, justru teman-teman dari IAIN yang memberikan forum ini untuk saya ya setidaknya melaporkan atau membagikan temuan ya. Saya tidak mengatakan hasil karena memang belum selesai itu tadi, bahkan masih berlangsung. Saya masih mengamati
berbagai fenomena, juga berbagai aktivitas yang ada di Belanda melalui informan-informan saya. Izinkan saya share screen ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama ya. Pak Afat masih saya tema soal nasionalisme diaspora Indonesia di Belanda, tapi nanti mungkin teman-teman juga tidak hanya, atau saya juga tidak hanya membahas soal ini saja, tapi mungkin berkaitan dengan teknis penelitian dan sebagainya. Mungkin kita bisa saling belajar ya, tidak hanya teman-teman, tapi saya juga bisa belajar. Nah, sekilas ya, mungkin profil saya, dulu saya memang S1 bareng dengan Pak Afat ya, di UNES, dengan sosiologi antropologi. Pak Afat ke UGM mengambil antropologi, saya ke UI ambil sosiologi. Jadi agak berbeda ini, tapi dipertemukan di forum ini. Nah, saya semester 2 akhir, sebelum semester 3, itu diterima di Department of Culture, School of Humanities, Tilburg University, Belanda, untuk melakukan riset master yang dibiayai oleh Franz Zeta Foundation. Nah, di riset master ini saya meneliti soal orang-orang Indonesia yang ada di Belanda. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas setidaknya 4 ya, mengenai yang pertama riset background, yang kedua soal konseptualisasi diaspora. Mungkin ini sekilas saja karena ini istilah yang asing barangkali karena jarang digunakan di percakapan sehari-hari, tapi juga sebenarnya diperdebatkan banyak teoritisi atau banyak sarjana soal diaspora ini. Yang ketiga soal teknis penelitian, mungkin yang keempat soal bagaimana long distance atau nasionalisme sehari-hari atau nasionalisme jarak jauh dari diaspora Indonesia. Nah, seperti yang saya katakan tadi, mungkin ini disclaimer ya, ini bukan hasil tapi mungkin temuan karena masih berlangsung dan semakin menarik saya kira hasil penelitian ini. Nah, selama ini sebenarnya diskursus mengenai diaspora itu atau orang-orang Indonesia itu jarang sekali dibahas ya, apalagi soal awal kedatangan orang-orang Indonesia di Belanda itu sulit sekali dilacak keberadaannya. Sejarah yang kita kenal mungkin lebih banyak berbicara soal bagaimana Belanda pertama kali datang ke Indonesia, kemudian bagaimana mereka melakukan politik dagang di VOC maupun pemerintah Hindia Belanda dan sebagainya. Tapi bagaimana Indonesia atau masyarakat Indonesia pertama kali di Belanda itu jarang diekspos. Nah, saya melacak atau setidaknya yang paling awal saya temui adalah pertama kali adalah utusan Aceh pada 1602 tahun abad 17-an. Jadi sebenarnya dulu ketika awal datang ke Indonesia, orang-orang Belanda itu posisi tawarnya rendah. Bahkan mereka ini kan menjadi saingan dagang Spanyol dan Portugis. Nah, ada isu yang dihembuskan oleh Portugis maupun Spanyol bahwa orang-orang Belanda yang datang ke Indonesia itu adalah para perompak, mereka tidak punya tanah, bahkan satu-satunya kulit putih Eropa di satu-satunya bangsa kulit putih di Eropa itu hanya Spanyol dan Portugis. Jadi Belanda itu hidup di kapal dan sebagainya. Mereka bukan bangsa yang besar. Jadi ketika Belanda datang ke Aceh pertama kali, mereka tidak dipercaya. Bahkan kalau kita tahu sejarahnya kan salah satu utusan dari kerajaan Belanda itu kemudian dibunuh dan sisanya ditahan. Selanjutnya kemudian Raja Belanda mengirimkan surat dan juga hadiah ke Sultan Aceh yang isinya mengatakan bahwa sebenarnya bangsa Belanda itu punya tanah dan sebagainya, menyanjung atau membuktikan atau menyangkal isu-isu yang dihembuskan oleh Portugis. Kemudian untuk membuktikan itu, kemudian Sultan Aceh mengirimkan
utusan kerajaan, utusan orang-orang Aceh yang kemudian tiba pada 1602. Nah, itulah pertama kali orang Indonesia melihat Belanda. Ternyata memang tanah Belanda itu ada dan kecil pada waktu itu. Nah, setelah utusan itu tiba di Aceh, kemudian orang-orang atau Sultan Aceh baru percaya kalau ternyata Belanda itu tidak seperti yang dikatakan oleh Portugis. Nah, setelah itu kemudian perkembangannya sangat cepat sekali. Belanda bisa melakukan dagang, utamanya rempah dan cengkeh. Mereka kemudian beberapa tahun setelah ini langsung menguasai Ambon, karena mereka itu pulau cengkeh atau pulau rempah-rempah. Setelah Ambon kemudian Batavia atau Jakarta itu langsung direbut oleh Belanda. Jadi memang sangat cepat ini perkembangan Belanda ini. Nah, setelah utusan Aceh, karena Belanda ini menguasai Ambon, mereka kemudian mengirimkan anak-anak Ambon ke Belanda. Tujuannya untuk membuktikan kebesaran Belanda, bahwa mereka itu bangsa yang besar dan sebagainya. Nah, tujuan itu kemudian berubah karena anak-anak Aceh ini kemudian dijadikan budak, dijadikan pembantu orang-orang Belanda, dan bahkan mereka kemudian didoktrin untuk sebagai agen penyebaran agama Kristen Katolik. Jadi kemudian Ambon ini sampai setengahnya itu penduduknya adalah Kristen Katolik pada waktu itu. Sejak abad 17 sampai kemudian abad 19 baru ada utusan atau perwakilan dari putra bangsawan yang pergi ke Belanda. Kemudian ada mahasiswa Indonesia akibat dari politik etis atau politik balas budi Belanda karena sudah menguasai Indonesia. Kemudian termasuk tokohnya itu Sosro Kartono, kakaknya Kartini itu adalah di antara utusan mahasiswa Indonesia pertama yang tiba di Belanda. Nah, tapi kesemuanya ini sebenarnya hanya migrasi sementara untuk tujuan tertentu. Di utusan Aceh, Ambon, putra bangsawan maupun mahasiswa itu hanya sekilas saja atau hanya sementara tinggal di Belanda, tapi mereka tidak menetap. Meskipun ada juga yang menetap untuk tujuan-tujuan tertentu, tapi jumlahnya sangat sedikit. Tapi sebenarnya mereka tujuan awalnya itu ya tadi untuk belajar atau untuk melihat Belanda dan sebagainya. Nah, kemudian kita jadi bingung, kenapa sekarang kok banyak orang-orang Belanda atau orang-orang Indonesia di Belanda? Padahal paradoksnya mereka adalah bangsa yang menjajah kita ratusan tahun. Kalau dalam buku sejarah yang kita pelajari bertahun-tahun itu kan 350 tahun ya. Meskipun kita itu bisa perdebatkan, tapi setidaknya itu yang orang-orang tahu atau yang kita ketahui secara naif ya. Nah, kenapa orang-orang Indonesia itu bisa sampai di Belanda? Nah, sebenarnya diskursus mengenai diaspora Indonesia itu cukup banyak ya. Soal yang pertama misalnya bagaimana orang-orang Indos ini campuran antara Indonesia dan Belanda. Bapaknya orang Belanda, ibunya orang Indonesia. Itu banyak penelitian soal itu, bagaimana migrasi mereka ke Belanda, kemudian keengganan orang Suriname kembali ke Indonesia. Jadi Suriname itu wilayah di Amerika ya, bukan dekat dengan Belanda, tapi wilayah di Amerika berbatasan dengan Brasil. Mereka juga jajahan Belanda, dan orang-orang Suriname ini banyak orang Jawanya, karena dulu ketika dijajah Belanda itu orang Jawa dikirim ke Suriname untuk mengurus perkebunan Belanda di Suriname. Kemudian ada eksil ini orang-orang yang dikirimkan Soekarno ketika beliau jadi presiden untuk belajar di Eropa, dan setelah Soekarno lengser, mereka kemudian kehilangan paspor karena ada politik yang cukup pelik ya antara Soeharto dan Soekarno, sehingga mereka kemudian banyak juga yang utamanya ke Belanda. Kemudian ada diskursus mengenai perkembangan terorisme dan deradikalisasi Molukan di Belanda. Molukan itu orang-orang Maluku. Nanti saya akan cerita kenapa orang Maluku bisa sampai ke Belanda. Nah, pada tembok ini sebenarnya ada juga soal migrasi pekerja di Belanda, karena jumlahnya sampai 3.000
orang ya Indonesia di Belanda, 3 juta lebih malah. Kemudian ada Perjuangan Indonesian Diaspora Network, atau ini organisasi diaspora Indonesia di seluruh dunia. Juga di Belanda ada juga, mereka mengkampanyekan kewarganegaraan ganda. Jadi bisa jadi warga negara Indonesia sekaligus Belanda gitu misalnya. Kemudian ada buku terbaru ini Diaspora Muslim Indonesia di Belanda. Tapi ini soal deskriptif. Jarang yang kemudian mengamati masyarakat Indonesia diaspora, khususnya yang tempo kini, apalagi kemudian orientasi ke Indonesiaannya, nasionalismenya dan sebagainya. Kebanyakan ya ini tempo dulu seperti ini, kemudian tempo sekarang deskriptif seperti ini. Nah, penelitian ini adalah, atau penelitian saya soal keindonesiaan, nasionalisme masyarakat diaspora Indonesia di Belanda. Nah, mungkin ini sekilas konsep ya. Sebenarnya diaspora itu apa? Kalau secara bahasa dari bahasa Indonesia itu artinya adalah persebaran atau hamburan benih. Dulu istilah ini merujuk pada 3 hal. Yang pertama, kelompok agama yang menjadi minoritas di agama lain. Kemudian mereka yang tersebar secara paksa dari tanah kelahiran. Kemudian kelompok korban terlantar seperti orang-orang Yahudi dan Armenia. Nah, ini adalah kata-kata yang praktis ya. Dalam arti memang digunakan oleh masyarakat sehari-hari, bukan diskursus dalam lingkungan akademik atau keilmuan sosial dan sebagainya. Tidak pernah. Jadi dulu itu diaspora tidak pernah dijadikan diskursus akademik pada awalnya, tapi kemudian diaspora itu mengalami diaspora itu sendiri. Jadi kata diaspora mengalami penyebaran makna atau perluasan makna. Nah, setelah menjadi diskursus akademik, diaspora ini dibahas dalam 3 hal, yaitu alasan migrasi atau penyebaran, kemudian hubungan dengan tanah air, yang ketiga soal integrasi kepemimpinan. Kalau dulu diaspora itu diidentikan dengan migrasi secara paksa, kemudian hubungan yang menyeratkan kembalinya ke tanah air, misalnya kalau orang-orang Yahudi itu ingin menguasai Palestina, kemudian orang-orang Tiongkok atau orang-orang Tionghoa itu ingin kembali ke Tiongkok, bahkan sampai sekarang masih dikatakan sebagai agen Tiongkok atau mata-mata Tiongkok. Itu adalah sebenarnya perspektif dulu ya, perspektif lama. Kemudian mereka juga tidak terintegrasi dengan baik. Mereka menjadi minoritas dan dikucilkan. Seperti orang-orang Tionghoa yang ada di Indonesia kan, mereka tidak cukup terintegrasi dengan baik pada Orde Baru. Mereka dikucilkan menjadi minoritas dan menerima berbagai diskriminasi. Tapi gagasan baru sebenarnya diaspora ini lebih luas. Kalau dulu lebih ditempatkan sebagai ini diaspora atau bukan. Kalau sekarang segala jenis penyebaran itu bisa disebut dengan diaspora. Jadi orang-orang Indonesia yang ada di Suriname, yang ada di Malaysia, yang ada di Belanda itu bisa disebut sebagai diaspora. Kemudian mereka juga tidak selalu ingin kembali ke tanah air, tapi melakukan hubungan terus-menerus dengan negara asal. Yang ketiga juga soal bagaimana mereka berbaur dengan masyarakat asal. Nah, pertanyaannya, jadi siapa diaspora Indonesia? Utamanya di Belanda. Nah, sebenarnya karena ada gagasan baru ini yang sangat luas, kemudian orang yang mencintai Indonesia pun, meskipun tidak punya darah Indonesia, bisa juga disebut dengan diaspora. Seperti ini ya, yang saya lingkari di kursor ini, yang pakai kursi roda ini adalah, saya lupa namanya, tapi ini dulu orang yang menempati rumah di Linggarjati di Kuningan atau Cirebon. Jadi dulu dia adalah anak pemilik rumah yang kemudian rumahnya dijadikan sebagai tempat konferensi Linggarjati yang merundingkan kesepakatan Indonesia dengan Belanda. Nah, beliau ini rutin mengikuti upacara 17-an. Ini foto saya ketika ikut 17 Agustus 2019 di depan Sekolah Indonesia Belanda. Nah, dia atau beliau ini bisa dikatakan juga sebagai diaspora. Nah, nanti saya akan jelaskan juga siapa saja yang kemudian saya teliti sebagai diaspora Indonesia. Nah, saya melakukan penelitian sebenarnya tidak di seluruh Belanda ya, tapi saya melakukan
penelitian awalnya di Tilburg. Ini adalah penelitian studi kasus yang juga etnografi ya. Jadi secara praktis itu metode penelitian atau jenis penelitian itu saling tumpang tindih. Tidak bisa kemudian satu saja misalnya studi kasus gitu. Tapi pada praktiknya pasti akan tumpang tindih antara satu penelitian dengan penelitian yang lain. Nah, saya lebih banyak studi kasus dengan alasan memang ini dibatasi oleh waktu, juga dibatasi oleh tempat yang spesifik, yaitu Tilburg. Ya. Meskipun kemudian saya melakukan, kalau dalam metode itu istilahnya extended case study atau perluasan studi kasus. Jadi tidak hanya di Tilburg, kemudian saya meluaskan ke kota-kota di luar Tilburg karena kebutuhan data dan sebagainya. Nah, saya melakukan penelitian etnografi juga karena saya melakukan pengamatan, kemudian menulis catatan lapangan dan sebagainya. Mungkin teman-teman di antropologi atau teman-teman yang mengambil kuliah Pak Afat ini sudah cukup paham ya etnografi dan sebagainya. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana kemudian saya mendapatkan data, sedangkan ini adalah pertama kalinya saya ke Belanda, juga di sana tidak punya kenalan sama sekali, dan ya bagi saya ini seperti istilahnya babat alas karena pertama kali datang ke sana dan tidak punya kenalan sama sekali, apalagi informan ya. Kalau kenalan mahasiswa mungkin bisa dicari di Facebook dan sebagainya, tapi kemudian informan yang bisa saya tanya-tanya dan sebagainya itu tidak saya temukan satupun dari awal berangkat. Kemudian saya baru ketemu setelah Idul Fitri ya. Nah, ini outfit saya ketika penelitian sebenarnya. Ya seperti orang Indonesia saja. Nah, ini sebagai strategi juga sebenarnya. Saya sholat di ini masjid komunitas orang-orang Maroko di Belanda. Ini ada masjid di Tilburg, salah satu masjid di Tilburg yang dijadikan base camp orang-orang Maroko di Belanda. Nah, saya sengaja menggunakan peci, ini jas pondok bahkan ini sengaja dalam rangka untuk mencari perhatian sebenarnya. Bagaimana kemudian saya dikenali sebagai orang Indonesia. Nah, ternyata betul ketika saya selesai Idul Fitri itu saya diam di dalam masjid, kemudian tiba-tiba ada orang nyamper ke saya dan bilang, "Assalamualaikum, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin." Saya langsung kaget ini karena orang-orang Maroko ini kan ya tidak terlalu putih seperti orang-orang Eropa, juga tidak terlalu hitam. Ini bukan rasis ya, tapi secara kulit itu mereka hampir sama dengan kita. Jadi saya tidak mengenali mana yang orang Maroko, mana yang orang Indonesia dan sebagainya. Orang yang nyamper tadi ternyata adalah orang Maluku yang kemudian mengundang saya. Dia ini sudah hijrah dari Indonesia, dari Maluku sejak tahun 1950. Jadi sudah berapa 70 tahun lebih mungkin. Nah, dari awal perkenalan ini kemudian saya meluaskan informan, istilahnya itu ada snowball ya, dari orang ini kemudian saya ketemu orang yang lain, ketemu orang yang lainnya lagi dan sebagainya. Nah, foto di kanan ini adalah saya di rumah orang Maluku yang baru pertama saya kenal, tapi mereka sudah mengundang saya untuk makan-makan pada waktu itu. Kemudian ini ketua atau roisurnya PCINU, saya dapatkan jaringan ini juga sebenarnya tidak sengaja. Dulu saya jadi panitia konferensi internasional di Pekalongan, kemudian ada salah satu pengawal Syah ya dari Sudan, dan pengawal ini ternyata punya kenalan mahasiswa Amsterdam. Nah, saya dikenalkan, bahkan belum pernah ketemu ya. Nah, saya kemudian mendapatkan informasi mengenai informan juga dari Mbak itu namanya. Saya agak lupa namanya. Tapi ini kemudian saya ketemu orang-orang PCINU, kemudian dari sini juga kemudian semakin meluas dan semakin meluas. Kemudian ini di bawah ini adalah di salah satu rumah mahasiswa. Ini komunitas PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tilburg. Tidak hanya pelajar, tapi PPI ini juga ternyata ada pekerja yang ada di Belanda, yang dulunya mahasiswa, kemudian ada juga keluarga mahasiswa yang
yang sering kumpul di PPI ini. Nah, ini sebenarnya halal bihalal waktu Idul Adha ini. Jadi kita bakar-bakar dan sebagainya. Nah, dari sini juga kemudian saya dikenalkan ke komunitas gereja karena banyak dari mereka itu Kristen, Katolik dan sebagainya. Nah, menariknya ternyata orang-orang PPI itu tidak semuanya beasiswa. Artinya mereka secara finansial itu cukup mampu ya. Jadi setelah lulus kuliah mereka itu menetap di Belanda ya. Ada kecenderungan orang-orang yang kuliah di luar negeri itu kemudian menetap di luar negeri untuk mencari kerja. Nah, mereka juga polanya seperti itu. Makanya saya banyak kenal pekerja dari Belanda itu karena bergabung dengan PPI ini. Nah, kemudian pertanyaannya kenapa orang-orang Indonesia itu banyak yang di Belanda? Salah satunya adalah ada migrasi besar ya, terutama yang pertama adalah orang-orang Maluku. Kalau tadi diskursus selama itu hanya sementara. Nah, ini orang-orang Maluku ini dulu adalah tentara Kenil ya, tentara Belanda, karena tanah Maluku itu dikuasai Belanda cukup lama ya, sejak sebelum Indonesia merdeka tentu saja. Kemudian mereka juga membantu Belanda untuk mengekspansi, melakukan monopoli dan sebagainya. Kenapa orang-orang Maluku mau menjadi tentara Belanda? Karena secara ekonomi, secara kesejahteraan hidup, orang-orang yang bergabung dengan tentara Belanda itu lebih makmur dibandingkan orang yang hidup di desa menjual rempah kepada Belanda dan sebagainya. Karena yang memainkan politik monopoli rempah, monopoli dagang itu Belanda. Jadi mereka mengatur harga dan sebagainya, sehingga orang-orang yang berjualan kepada Belanda tentu saja tidak akan terlalu untung ya dibandingkan orang-orang yang bekerjasama dengan Belanda dalam arti menjadi tentara ini. Nah, jumlahnya ini sangat banyak, ini puluhan ribu. Kemudian ketika pendudukan Jepang, ketika Belanda kemudian digeser oleh Jepang, beberapa atau banyak orang-orang terutama tentara Maluku atau tentara Belanda yang dari Maluku, juga orang-orang Belanda yang di penjara ya, atau di apa ya, ya di penjara lah dalam tanda kutip ya. Jadi orang-orang Belanda dan orang-orang Maluku itu kemudian merasa satu nasib, satu menjadi teman dan sebagainya. Sehingga ketika Indonesia merdeka tahun 45, jadi Indonesia memang merdeka tahun 45, tapi Belanda sebenarnya mengakui kemerdekaan Indonesia itu tahun 49, karena sampai dari 45 sampai 49 itu Belanda masih mencampuri atau merebut Papua ya. Jadi setelah tahun 49, orang-orang Belanda itu disuruh pulang dan ada nasionalisasi perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. Jadi segala pekerja, kemudian tentara, semua orang Belanda itu kemudian disuruh pulang. Nah, orang-orang Maluku ini karena sudah terlanjur dekat dengan orang Belanda, mereka kemudian ikut juga pulang ke dalam tanda kutip pulang ya, ikut juga ke Belanda karena mereka di Maluku sudah lama sekali bergabung dengan Belanda, makanya mereka mau pulang ke Belanda. Nah, sayangnya ketika di Belanda mereka perjanjian antara Indonesia dan Belanda, orang-orang bekas Kenil itu, tentara itu tidak boleh menjadi militer. Mereka bahkan ternyata justru diperlakukan sebagai orang asing di Belanda. Meskipun ada upaya kemudian perbauran, tadinya mereka orang-orang Maluku itu mengaku sebagai Belanda hitam atau Black Dutchman, kemudian mereka berusaha menjadi White Dutchman atau Belanda kulit putih. Jadi orientasinya, kemudian bahkan cara berkelahinya itu sudah bukan ala Nusantara, tapi mereka mempelajari betul bagaimana kehidupan orang-orang Belanda. Nah, itu Maluku. Kemudian orang Suriname. Ini menarik ini. Suriname itu dulu ketika dikuasai Belanda, itu dikirimkan seperti yang saya tadi jelaskan ya. Dikirim atau dipasok orang-orang Jawa dari Indonesia ya. Banyak sekali nih. Tahun 1890 sampai 1939 ada 33.000 orang Indonesia yang ke Suriname. Kemudian setelah Indonesia merdeka, sebagian atau 8.000 orang itu kembali ke Indonesia. Nah, Suriname merdeka pada tahun 75, dan setelah Suriname merdeka, justru bukan kembali ke Indonesia, tapi banyak
ada 20.000 sampai 25.000 orang Suriname itu pergi ke Belanda. Jadi tadi ada orang Maluku, kemudian ada orang Suriname yang ada di Belanda. Yang kemudian eksil atau orang apa namanya dalam tanda kutip buangan politik ya. Nah dulu dekat dengan Soekarno dianggap sebagai agen Soekarno, bahkan diafiliasikan dengan PKI. Mereka tidak boleh kembali ke Indonesia, paspornya dicabut, kemudian kewarganegaranya dicabut. Jadi mereka terlunta-lunta di Eropa. Nah kebanyakan dari orang-orang yang belajar itu, yang belajar di Eropa itu kemudian mereka mencari kewarganegaraan di Belanda. Nah salah satunya yang pulang, misalnya kalau kita tahu adiknya Pram itu, Pak Susilo Tur, itu kan kuliah di Soviet ya, di Rusia, kemudian beliau pulang. Nah di Indonesia pun beliau juga kehilangan berbagai hak, kemudian ditahan, kehilangan berbagai privilege karena dianggap PKI itu tadi. Jadi kembali ke Indonesia sama sekali tidak menguntungkan bagi orang-orang eksil ini. Dan mereka banyak yang ke Belanda, Perancis, Swedia, dan sebagainya di beberapa negara Eropa. Kemudian ada mahasiswa Indonesia, selain tadi juga angkatan Susilo Kartono, kemudian Soekarno, kemudian juga ada mahasiswa seperti Hatta yang kemudian mendirikan PPI dan sebagainya. Dan ada pekerja, ada orang-orang tanpa dokumen, ini juga banyak sekali, ternyata ada 3 juta pekerja, pelajar, dan dokumen atau pekerja tanpa dokumen. Nah, kenapa orang-orang pekerja tanpa dokumen ini bisa hidup di Belanda? Karena ternyata Belanda tidak terlalu terganggu ya dengan orang-orang Indonesia yang nggak punya dokumen. Ketika mereka ditangkap, mereka akan ditahan selama 2 minggu sampai 2 bulan. Setelah itu dilepaskan, karena susah juga kalau mau nangkap, ya mereka kasih makan dan sebagainya, tapi mereka kemudian dilepaskan, asal dengan syarat mereka tidak melakukan perbuatan kriminal. Jadi jumlahnya sangat banyak ternyata, dan saya beberapa kali ketemu dengan pekerja-pekerja tanpa dokumen ini. Nah, kemudian kalau tadi berbicara soal migrasi, ini kemudian apakah mereka orang-orang Maluku itu kemudian masih mengharapkan ke Indonesia atau tidak? Karena sebagian orang Maluku, ini 75%-nya adalah Kristen Protestan, yang lebih dekat dengan Belanda, mereka sebenarnya ingin mendirikan Republik Maluku Selatan atau RMS ya, yang kemudian melakukan beberapa protes seperti tahun 70-an itu ketika Soeharto mau datang ke Belanda, mereka melakukan demonstrasi, bahkan membajak kereta sampai dan dalam beberapa diskursus orang-orang ini dianggap sebagai teroris, makanya ada deradikalisasi orang-orang Maluku di Belanda dan sebagainya. Jumlahnya memang terus membesar ya, sampai 70 tahun 70-an itu menjadi 40.000. Nah, saya bisa masuk di orang-orang Maluku yang Muslim karena mereka cenderung lebih terbuka, lebih soft, dan saya masuk melalui masjid tadi, memiliki kesamaan asal dari Indonesia, kemudian sama Muslim, jadi saya bisa masuk dengan cukup ya katakanlah mudah. Bahkan mereka orang-orang Maluku itu punya masjid khusus untuk orang-orang Maluku ya. Dan beberapa khutbahnya itu disampaikan dalam bahasa Indonesia. Jadi meskipun sejak tahun 1950 mereka masih menggunakan bahasa Indonesia. Meskipun ada juga khutbah yang bahasa Belanda, bahasa Inggris dan sebagainya. Nah, ini yang kiri ini adalah mereka melakukan tahlilan ya. Ketika ada orang meninggal, mereka juga ternyata melakukan tahlilan sama seperti masyarakat di Indonesia. Kemudian menggunakan ritual-ritual yang ada di Indonesia. Ini makanan-makanan Indonesia, kemudian jajanan Indonesia yang sebenarnya di Belanda itu sangat sulit karena sangat mahal ya untuk dijangkau ya. Harga misalnya satu mie instan saja bisa 4 kali lipat. Kemudian beberapa rempah-rempah itu lebih mahal daripada misalnya kita beli makanan jadi di Belanda. Nah, selain masjid atau selain komunitas Muslim, sebenarnya Maluku juga punya gereja di Tilburg, dan mereka masih juga menggunakan bahasa Indonesia. Ini saya sempat moto jadwal kebaktian atau apa ini. Kemudian ini gereja orang-orang Indonesia di luar Maluku. Saya sangat sulit masuk ke orang-orang
Maluku Kristen ini, nah ini gereja yang berbeda, tapi bukan khusus orang-orang Maluku. Saya lebih bisa masuk ke gereja ini dibandingkan ke gereja orang-orang Maluku, karena bahkan ketika saya bertemu pun mereka agak mungkin jaga diri bertemu dengan orang-orang baru, orang-orang Indonesia, karena beberapa tahun terakhir dikatakan bahwa mereka masih melakukan protes di depan kedutaan besar Indonesia di Belanda untuk menuntut haknya atau menuntut kemerdekaan bagi Republik Maluku Selatan. Jadi memang pergerakan itu masih ada sampai sekarang. Nah, komunitas gereja yang Indonesia ini di Tilburg, ini juga ada perpanjangannya seperti arisan ibu-ibu, kumpulan pemuda-pemuda yang ini bermain musik, ada les musik dan sebagainya, yang mereka rutin setiap minggu, kemudian setiap bulan ada agenda-agenda tertentu yang membuat mereka saling bertemu, baik mahasiswa, pekerja, kemudian semua saja orang yang beragama Kristen Katolik itu bisa dalam satu gereja ini. Meskipun kalau kita tahu kan gereja itu jamaahnya sendiri-sendiri, tapi di sini karena tempatnya terbatas, banyak kemudian orang baik Kristen maupun Katolik itu dalam satu gereja. Nah, ini yang menarik juga, orang-orang Maluku masih juga Pak, mereka menyelenggarakan acara-acara seperti pasar malam. Ini salah satu poster di Belanda ini, vakansi Braderi, kemudian plus pasar malam. Kemudian ini 18 Agustus, di sini ada tari Bali, kemudian dan sebagainya. Ini juga salah satunya adalah tari orang-orang Maluku atau dansa orang-orang Maluku. Ini tidak hanya orang-orang Islam, tapi juga orang-orang Kristen, karena orang-orang Maluku itu sebenarnya punya satu lokal wisdom yang disebut sebagai Pela Gandong. Nah, itu dimanifestasikan juga dalam sebuah lagu. Jadi Pela Gandong ini bercerita soal persahabatan antara orang-orang Kristen dan orang-orang Muslim di Maluku. Jadi ketika ada isu Ambon, mereka juga mengikuti dan sangat menyayangkan kenapa sejak dulu itu mereka tidak pernah konflik, tapi kemudian ada konflik Ambon yang kita tahu itu dianggap sebagai konflik agama begitu. Karena sebenarnya mereka punya local wisdom itu tadi. Jadi sebenarnya mereka melakukan itu semua, ritual-ritual atau aktivitas-aktivitas khusus di Belanda yang sebenarnya dulu mereka lakukan ya di Maluku. Nah, ini yang dijual misalnya pada saat pasar malam itu ada martabak, kemudian ini ada CD-CD lagu Indonesia dan sebagainya. Jadi ada makanan-makanan Indonesia yang cukup banyak. Nah, selain orang-orang Maluku juga sebenarnya ada pasar malam yang khusus atau yang lebih umum. Ini untuk semua yang punya nostalgia dengan orang Indonesia yang disebut dengan Tong-Tong Fair. Nah, ini juga hampir sama dengan pasar malam tadi. Ini yang dijual ada nasi kuning, nasi padang, meskipun harganya agak nasi rames saja 10 euro ya. Kali 16.000, 160.000 lah kira-kira. Ini ada ondel-ondel berbagai ritual tradisi Indonesia itu kemudian dipindah di Den Haag. Jadi ini sangat besar ini dan berlangsung sangat lama, sebulan kalau nggak salah. Jadi pasar malamnya itu Agustus, sama seperti orang-orang Indonesia melaksanakan pasar malam lah kira-kira kalau Agustusan itu kan ada pasar malam di beberapa tempat ini. Nah, kemudian ini ada juga PPI, ini bagian dari diaspora juga. Mereka tugas utamanya sebenarnya misalnya menjemput orang-orang atau pelajar Indonesia yang baru pertama kali datang ke Belanda, misalnya di stasiun ataupun di bandara, dan mereka mencarikan tempat tinggal, mencarikan kos-kosan, mencarikan beasiswa, mencarikan segala keperluan pelajar Indonesia, termasuk pekerja itu biasanya menghubungi anak-anak PPI karena mereka secara informasi di media lebih mudah dijangkau. Nah, selanjutnya adalah orientasi keindonesiaan diaspora Indonesia. Jadi orang-orang tadi, diaspora itu tadi, sebenarnya masih melakukan kunjungan ke Indonesia, termasuk orang-orang Maluku. Orang-orang Maluku itu setiap tahun datang ke Indonesia, ya sekedar berlibur, sekedar menyapa silaturahmi ke keluarganya dan sebagainya. Meskipun secara orientasi mungkin secara orientasi ke Indonesia mereka tidak terlalu dalam arti karena tadi ada
RMS dan sebagainya, tapi mereka masih menjalani hubungan keluarga dengan anggota keluarganya di Maluku. Tidak hanya itu, orang-orang Maluku juga kemudian ada yang berlibur ke Belanda untuk menengok saudaranya. Begitu. Artinya hubungan antara keluarga yang ada di Belanda dan Indonesia itu sebenarnya masih terjalin meskipun isu nasionalisme, isu separatis, radikalisme itu cukup kencang. Bahkan ini isu nasionalisme itu sangat sensitif sebenarnya bagi orang-orang Maluku. Kemudian generasi kedua diaspora itu sebenarnya juga perlu dipertanyakan juga orientasi keindonesiaannya, karena mereka itu sebenarnya tidak terlalu, utamanya generasi kedua, ketiga itu tidak terlalu Indonesia lah. Mereka lebih ingin menjadi orang-orang Eropa. Mereka lebih suka menikah dengan orang-orang Eropa atau setidaknya Suriname lah. Nah, ini adalah generasi ketiga ini, yang di foto ini adalah generasi ketiga. Ini sudah tidak terlihat seperti orang Indonesia, ini sudah campuran, ayahnya orang setengah Maluku, setengah Suriname, ibunya orang Belanda. Kakeknya itu orang, misalnya orang Maluku, kakeknya lagi orang Maluku gitu. Jadi semakin ke sini itu semakin generasi kedua diaspora itu semakin semakin tidak berorientasi ke Indonesia. Termasuk penggunaan bahasa itu juga hanya generasi pertama yang masih lancar pakai bahasa Indonesia. Generasi kedua itu sudah tidak bisa bahasa Indonesia. Ya ada sebagian yang bisa, tapi sangat jarang yang kemudian menggunakan bahasa Indonesia. Apalagi generasi ketiga itu saya tidak menemukan yang bisa bahasa Indonesia. Kemudian sebenarnya kenapa orang-orang ini bisa melestarikan berbagai adat ini, karena mereka tergabung juga di beberapa organisasi seperti jamaah gereja, jamaah tadi tahlilan atau pengajian, kemudian jamaah di masjid, juga beberapa organisasi muslim seperti PCI-NU, itu mereka juga ada juga yang bergabung gitu. Kemudian mereka juga masih melestarikan orientasi keindonesiaan itu karena tempat peribadatan yang berdasarkan asal, misalnya Maluku tadi, kemudian ada Masjid Indonesia, ada masjid atau gereja Indonesia dan sebagainya. Nah, sebenarnya mereka walaupun masih melestarikan berbagai ritual dan tradisi ala Indonesia, orientasi ke depan mereka itu sebenarnya adalah kosmopolitan. Artinya mereka itu tidak menonjolkan asal mereka, tapi lebih ingin disebut sebagai the citizen of the world atau warga dunia ya, alih-alih misalnya warga Belanda atau warga Indonesia atau warga Jawa, Maluku, tapi mereka menganggap bahwa mereka adalah warga dunia. Jadi semua ini ya kampung halaman, tidak sempit kemudian kampung halaman saya Indonesia saja. Nah, bagaimana mereka menyebut homeland? Ya homeland itu ya mereka tempat yang mereka tempati sekarang, bukan Indonesia ini. Apalagi kemudian orang-orang di Belanda itu yang sudah menjadi warga negara Belanda, mereka mendapatkan jaminan berupa uang pensiun, uang tunjangan dan sebagainya. Tidak hanya yang PNS saja ya, tapi mereka yang kemudian pernah bekerja dan mendapatkan izin kerja di Belanda, mereka kemudian mendapatkan tunjangan. Termasuk orang-orang tanpa dokumen, setelah 5 tahun di Belanda, mereka juga bisa mendapatkan kewarganegaraan Belanda, gitu. Karena Belanda dan namanya Uni Eropa itu menerima berbagai suaka ya, suaka kewarganegaraan itu tadi. Jadi ketika ada konflik, termasuk orang-orang Aljazair, orang-orang Turki itu banyak sekali yang di Uni Eropa gitu. Nah, terakhir ini mungkin ternyata di Belanda itu juga ada banser, ini ada Mas Munif yang saya temui di Masjid Indonesia di Den Haag ya. Jadi ya sebenarnya masih banyaklah ritual-ritual Indonesia yang masih mereka lestarikan. Mungkin itu dulu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, Mbak Indini, halo, masih bersama kita?
Oke, nampaknya ada gangguan sinyal. Langsung saya tangkap saja ya. Mohon izin teman-teman untuk membackup Mbak Indini. Silakan teman-teman, barangkali ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin diulas gitu atau komentar barangkali terkait dengan sesi kuliah tamu ini. Monggo bisa raise hand atau bisa komentar di chat begitu. Silakan. Halo. Ya. Oke, sembari ya. Oke, silakan Mbak Marina bisa open cam. Ya. Mbak Indini sudah kembali. Silakan Mbak Indini bisa mengambil ya, dan Mbak Diavani. Silakan Mbak Diavani bisa menyampaikan secara langsung sembari nunggu Mbak Marina menyiapkan materinya. Monggo Mbak Indini. Mbak Diah, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih dan Pak Imron yang sudah sangat baik sekali memberi wawasan pada kita. Saya izin kepada Pak Imron, Bapak mendapatkan beasiswa riset, itu saya penasaran awal mula atau ceritanya perjalanan Bapak sampai dapat beasiswa itu, terus juga kenapa di Belanda, di negara terputus-putus ya Pak Afat ya? Iya, iya, nggak apa-apa. Saya bisa nangkap kok pertanyaan. Suaranya putus-putus Mbak Fani. Oh, terus Pak Afat bisa menangkapnya, buatan Pak? Oke, Mbak, saya bisa. Bagaimana ceritanya kok bisa dapat beasiswa itu gitu kan pertanyaannya? Iya, kayaknya begitu, betul. Nah, kalau kuliah di IAIN Pekalongan karena mahasiswanya di atas gunung, di atas bukit, kemudian di pelataran pantai, sungai, gitu ya. Kondisinya seperti ini, Pak Imron. Kadang susah sinyal tapi sinyal untuk mencari itu pasti tetap sangat kuat kok. Begitu. Jadi pertanyaan Mbak Dia, bagaimana sih Pak Imron ceritanya kok bisa dapat beasiswa riset dari Franseda itu gitu dan mengambil studi risetnya di Belanda, kok jauh-jauh amat gitu, enggak di Pemalang saja seperti tempat tinggalnya Mas Imron gitu kan, gitu. Monggo Pak Imron bisa ditanggapi. Oke, terima kasih Mbak Dia Fani ya. Kalau soal perjalanan riset utamanya beasiswa, sebenarnya ini bagian dari kerjasama antara Universitas Indonesia, Universitas Atmajaya, dan Tilburg University ya, yang kemudian dibiayai oleh Franseda Foundation. Nah, Franseda ini sebenarnya adalah nama orang salah satu menteri Indonesia pada zaman Soekarno dulu, yang beliau dulu sewaktu muda itu kuliah di Tilburg, dan Pak Franseda ini cukup aktif menjadi aktivis di Tilburg. Beliau itu bersama teman-temannya mengadvokasi berbagai permasalahan yang ada di Tilburg. Meskipun Tilburg ini kota kecil, tapi kemudian banyak sekali masalahnya sampai sekarang, termasuk salah satu pusat obat-obat terlarang itu juga ternyata ada di Tilburg. Kemudian kemiskinan dan sebagainya itu banyak diadvokasi oleh Pak Franseda dan kawan-kawan ini. Nah, semenjak Pak Franseda meninggal, orang-orang di Tilburg itu berinisiatif untuk mendirikan sebuah yayasan yang disebut dengan Franseda. Tujuannya untuk menghubungkan antara Indonesia dengan Belanda. Nah, saya
di antara program itu saya ikut di Franseda Foundation itu, programnya sebenarnya adalah pertukaran mahasiswa. Jadi ada mahasiswa Tilburg juga yang datang ke Indonesia untuk melakukan penelitian. Nah, waktu itu saya seleksinya berupa rencana riset salah satunya. Kemudian saya presentasikan rencana riset saya di Belanda. Jadi rencana riset yang diterima itu yang ada kaitannya dengan Indonesia dan Belanda, dua-duanya. Nah, saya melakukan presentasi soal nasionalisme diaspora Indonesia di Belanda, dan alhamdulillah diterima. Kemudian, jadi memang riset itu saya sendiri yang membuat, mereka hanya mengomentari, memberi masukan, saya yang melakukan, kemudian saya yang melaporkan. Jadi semuanya itu dilakukan oleh saya sendiri, jadi terserah risetnya apa. Tadi di awal tadi saya tampilkan foto bersama teman-teman saya, ada 4 orang sebenarnya yang punya masing-masing tema riset gitu. Nah, kemudian setelah seleksi itu ada perlengkapan dokumen, kemudian hingga kita melakukan riset, kemudian di Tilburg itu juga saya punya promotor atau punya pembimbing, sama seperti bimbingan skripsi. Jadi saya datang ke kampus, kemudian bimbingan, datanya seperti apa, dikasih masukan oleh dosen, kemudian direvisi penelitiannya, kemudian penelitian lagi. Ada juga supervisor dari Franseda atau orang-orang di Yayasan Franseda yang mengecek perkembangan. Misalnya di pertengahan kuliah atau riset di Belanda itu saya ada beberapa kali, 2 atau 3 kali di monitoring lah. Ya ditanya soal perkembangan risetnya, kemudian dikasih solusi kalau ada masalah dan sebagainya. Ya kira-kira itu kalau soal perjalanan riset. Mungkin di Yayan Pekalongan juga ada kerjasama dengan beberapa institusi yang mungkin teman-teman bisa ambil. Gitu. Karena dulu saya di UNES itu juga ada juga beasiswa kerjasama riset gitu, dengan UGM, dengan beberapa universitas. Nah, mungkin di IAIN mungkin Pak Afat atau nanti teman-teman bisa tanya lah gitu. Mbak ini masih ada kendala ternyata, betul. Terima kasih Pak Imron atas ceritanya. Nah, yang berbeda di di kampus kita dengan kampus lain, sependek yang saya tahu karena saya masih orang baru ini, jaringan-jaringan riset itu barangkali kita belum banyak mendapatkan cerita itu, informasi beasiswa, informasi berita, bahkan informasi kerjasama itu mungkin kita perlu nge-reach ke beberapa jaringan-jaringan di luar IAIN Pekalongan gitu kan. Nah, kayak Mas Imron itu sependek yang saya tahu kalau dia banyak berjejaring dengan kawan-kawan di luar kampus UNES juga gitu kan. Nah, atau dia juga beraktif di beberapa ekstra kampus, dan dia seringkali mewakili kegiatan atau mengikuti kegiatan workshop, dan dari sana dia mendapatkan informasi dan mendapatkan skill itu. Nah, termasuk juga ketika dia di Belanda gitu kan, dia membawa identitas jas pondok gitu kan. Ada satu identitas baru yang dia bawa begitu ya kan. Dan itu menjadi satu penguat. Saya ingat betul ketika kita bareng saat di rumah sakit Keraton bersama Syekh Sudan itu ya, Pak Imron ya. Dan ternyata pertemuan malam itu bisa menjadi satu titik kunci Pak Imron ketika di Belanda gitu kan. Itu riset itu ternyata seperti itu, sesuatu yang melekat dan jadi pengalaman kita, orang-orang yang berinteraksi dengan kita hanya semalam saja, itu bisa menjadi satu data dan dia bisa mengantarkan kita kepada informan-informan selanjutnya gitu kan. Dan saya awalnya juga termasuk ingin bertanya, Pak Imron ini merasakan nggak sih seperti halnya Gets sewaktu di Bali yang pongah, bingung, nggak diterima masyarakat gitu kan.
Dan karena pendekatan itu kan susah banget gitu kan, Guts, yang kita tahu di antropolog senior saja seperti itu, apalagi kita junior dan baru belajar tentang riset gitu kan. Dan Pak Imran dengan saya katakan, dan Pak Imran juga menyebut bahwa dengan mudahnya beliau menggunakan identitas spesi Muslim gitu kan, Indonesia, itu beliau bisa mudah mendapatkan data-data itu. Nah, saya semakin minder ini teman-teman. Teman sekamar saya aja bisa sampai Belanda, masa saya nggak bisa gitu. Nah, sama juga nih teman-teman ini yang pernah bertemu saya, masa orang iso luweh saka Pak Imron gitu kan. Karena kita udah berjumpa dengan beliau gitu. Oke, balik Mbak Indini sudah siap sepertinya. Silakan saya kembalikan lagi ke Mbak Indini. Monggo Mbak Indini untuk memulai diskusi selanjutnya. Thank you. Terima kasih kepada Pak Imran dan Mbak Diavani yang telah bertanya. Selanjutnya kita masih sesi tanya jawab ya. Buat teman-teman silahkan yang ingin bertanya boleh langsung melalui audio atau melalui chat Zoom, tidak apa-apa. Dipersilahkan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin bertanya ke Pak Imran, apa sih program apa saja yang ada di diaspora Belanda sama kontribusi diaspora antara Indonesia dengan Belanda? Terima kasih. Oke, langsung Mbak moderator. Iya, terima kasih tadi Mbak. Terima kasih. Mbak Marina. Langsung saya jawab ya mungkin ya. Kalau program ya atau program atau peran apa saja sih sebenarnya orang-orang diaspora ini untuk Indonesia ya. Jadi beberapa orang atau beberapa diaspora Indonesia yang ada di Belanda itu tergabung dalam jaringan Indonesian Diaspora Network. Ini satu organisasi yang dibentuk tahun 2012, anggotanya di seluruh dunia dan pernah melakukan konferensi internasional juga, awalnya di Los Angeles, kemudian di Belanda pada waktu Presiden SBY kalau tidak salah ya, diinisiasi oleh Pak Dino Patijalal ya, yang waktu itu jadi Menteri Luar Negeri. Nah, salah satu program dari IDN ini sebenarnya memang menghubungkan atau memfasilitasi orang-orang diaspora ini untuk berkontribusi di Indonesia. Nah, salah satunya misalnya adalah mereka membantu berbagai masalah yang ada di Indonesia. Nah, mereka juga pinter, misalnya ketika ada masalah di Maluku, misalnya masalah pendidikan gitu. Mereka kemudian menyebut identitas itu untuk sebagai password atau clue untuk mereka agar mau membantu begitu. Jadi karena mereka sama-sama darah Maluku misalnya, mereka mau membantu orang-orang Maluku meskipun mereka juga tidak tinggal di Maluku begitu. Kemudian ada berbagai macam lah program-program bantuan-bantuan itu. Selain itu juga IDN itu atau Indonesian Diaspora Network itu juga menjadi atau memiliki kepanjangan tangan ya selain bantuan itu, misalnya saat Idul Adha orang-orang di Belanda itu tidak sembarangan bisa melakukan kurban. Jadi menyembelih kurban di Belanda itu tidak segampang di Indonesia. Di Indonesia kan di mana saja bisa, di sekolahan, di samping masjid, di depan rumah, di belakang rumah, atau mana saja pun kita bisa, tidak ada yang melarang. Tapi di sana itu binatang atau hewan itu punya hak asasi juga. Mereka bahkan ketika ada pembangunan itu harus dibikinkan misalnya akses untuk makanan. Jadi ada jembatan khusus hewan-hewan begitu. Ketika ada pembuatan jalan tol itu kan membelah hutan misalnya. Jadi harus ada jembatan yang menghubungkan wilayah yang terbelah ini. Jadi memang hak-hak
binatang itu juga ada yang memperjuangkan juga, ada partai yang memperjuangkan juga. Nah, karena ada gerakan memperjuangkan hak itu, makanya orang-orang Muslim di Belanda itu tidak serta-merta bisa dengan mudah menyembelih hewan kurban. Nah, salah satunya orang-orang diaspora ini kemudian mengumpulkan uang atau berkurban, tapi kemudian didistribusikan ke wilayah-wilayah di Indonesia. Jadi disembelihnya di Indonesia, mereka hanya menyetorkan uang, kemudian didistribusikan wilayah-wilayah yang kekurangan begitu di Indonesia. Jadi di antara peran-peran diaspora itu, yaitu mereka membantu, kemudian mereka juga terbantu, misalnya tersalurkan kurbannya dan sebagainya. Nah, mereka meskipun demikian tidak banyak yang tidak mau kembali ke Indonesia karena itu tadi masa depan atau masa hari tua di Belanda itu lebih terjamin dibandingkan di Indonesia. Nah, mereka itu tetap tinggal di Belanda, tapi juga tetap membantu Indonesia. Makanya salah satu perjuangan Indonesia Diaspora Network itu mereka ingin ada kebijakan dual citizenship. Jadi mereka ingin tetap menjadi warga negara Belanda sekaligus warga negara Indonesia begitu, supaya punya tunjangan hari tua, kemudian supaya juga bisa gampang ke Indonesia, tidak dibatasi oleh aturan visa dan sebagainya. Karena pasti kan berkunjung ke luar negeri itu ada waktu-waktu tertentu yang menjadi batas. Itu sih kira-kira yang menjadi peran baik dari Indonesia maupun atau dari pemerintah Indonesia maupun dari diaspora itu sendiri. Gitu. Baik Pak, terima kasih atas jawaban yang sangat wah. Baik, terima kasih kepada Pak Imron dan juga Mbak yang tadi bertanya ya. Selanjutnya, buat teman-teman lainnya silahkan. Oke. Ini kalau ada yang bertanya di chat ini Mbak Tindi nih. Sama nggak tadi pertanyaan sama Mbak Marina? Mohon maaf Pak, suaranya tidak terdengar. Di di kolom chat ini ada pertanyaan nih dari Mbak Rizka Amalia. Rizka Amalia saya sendiri Pak. Oke, ya tidak. Silakan. Saya pindah Zoom. Oke, silakan Tadi bisa. kendala soalnya. Oke, silakan bisa ditanyakan langsung aja ke narasumber, nggak apa-apa. Oke. Siap Pak. Itu pertanyaan yang sama kayaknya ya tadi. Oke, oh iya, pertanyaannya sama ya. Oke, Pak Imron, terkait dengan metode Pak, saya ada insight baru ini. Saya yang tadi Pak Imron menggunakan bukan hanya etnografi saja gitu kan, ada tadi studi kasus kemudian diperlebar, tidak hanya sebatas di satu tempat saja tapi juga di beberapa titik begitu dalam rangka untuk keperluan data. Nah, sebetulnya itu kan istilahnya kalau dalam bahasa saya kreativitas peneliti kan, gitu kan dalam mengulik data begitu. Nah, dalam hal penelitian boleh nggak sih seperti itu, gitu loh. Khususnya teman-teman pemula ini dan saya barangkali kalau saya mikirnya ya kalau satu tempat ya satu tempat gitu kan. Pikiran saya masih klasik banget, nggak sekreatif itu gitu. Barangkali atau Pak Imran bisa cerita kan catatan-catatan khusus ketika memperlebar studi kasus itu dan catatan-catatan apa ketika risetnya kan 2019 dan hari ini saja masih tetap riset gitu kan. Artinya
waktunya butuh wow gitu kan, lama sekali gitu kan. Untuk skripsi saja teman-teman paling 3 bulan dan itu dikerjakan dalam waktu 1 minggu. Nah, nah ya, kami mohon masukan Pak Imron terkait dengan metode atau teknik pengumpulan data dengan cara seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, ini sebenarnya menarik ini soal metode ini. Saya sempat berdebat dengan mahasiswa dari Tilbroh ya ketika ditanya soal metode. Awalnya saya menggunakan studi kasus. Kemudian dia tanya, kasusnya apa gitu. Saya bingung lagi. Kamu pakai studi kasus, kasusnya itu apa? Loh, studi kasus itu dalam pengertian, dalam pemahaman saya tidak hanya bukan diartikan sebagai kasusnya apa dalam arti meneliti sebuah kasus gitu. Karena riset dia, Mas Tilbroh ini, orang Belanda, riset di Indonesia dari program yang sama ya, Franseda, itu riset mengenai pendirian rumah ibadah di Bogor, konflik rumah ibadah di Bogor. Jadi kasusnya dia ya konflik rumah ibadah gitu. Nah, dia pakai studi kasus. Gitu. Sedangkan saya pakai studi kasus, tapi penelitiannya soal nasionalisme diaspora Indonesia. Nah, kasusnya apa gitu? Nasionalisme itu kan deskriptif saja, bukan ya analisis deskriptif ya, tapi bukan sebuah kasus tertentu. Dia agak ngotot dengan itu. Kasusnya apa? Nah, rujukan saya Creswell ya. Jadi studi kasus itu pembatasan terhadap sebuah penelitian ya. Apa saja yang dibatasi? Yang pertama adalah soal waktu. Yang kedua soal lokasi. Nah, soal waktu ini saya waktu itu terbatas. Ini bisa juga diperdebatkan ya. Waktu dalam arti tempo kini. Saya waktu itu adalah nasionalisme diaspora itu tempo kini, bukan tempo dulu. Karena tempo dulu itu seperti yang tadi saya jelaskan di awal-awal itu ada diskursus banyak mengenai diaspora yang sebenarnya itu tempo dulu, misalnya migrasi orang-orang Maluku, sejarahnya, kemudian perkembangannya. Tapi yang saya teliti ini adalah tempo kini. Nah, tempo kini ini batasannya apa? Nah, batasannya misalnya reformasi atau era-era sekarang ini ketika Indonesia sudah merdeka, kemudian misalnya Suriname sudah merdeka, kemudian kondisi perlawanan RMS di Indonesia itu lebih lebih kendor ya. Sekarang ini kan kita sudah tidak mendengar lagi isu-isu Republik Maluku Selatan. Apakah kemudian nasionalisme orang-orang Maluku ini meningkat atau seperti apa? Nah, itu yang saya teliti. Jadi yang pertama adalah soal tempo waktu itu tadi yang terbatas gitu, yaitu terbatas pada masa kini. Yang kedua adalah soal tempat. Tempat ini walaupun temanya ini di pamflet nasionalisme diaspora Indonesia di Belanda, tapi Belanda itu luas ya, meskipun luasnya ya setara dengan Jawa Barat aja atau Jawa Tengah aja. Tapi saya tidak mungkin kemudian mengeneralisir hasil penelitian ini menjadi satu Belanda begitu. Nah, saya terbatas pada Tilbroh. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa kemudian yang tadinya terbatas itu bisa diperluas? Nah, ternyata memang ada satu metode penelitian juga yang disebut sebagai extended case study atau perluasan studi kasus. Nah, ini memang biasanya dilakukan oleh peneliti yang meneliti lokasi yang baru. Jadi dia mulai dari skup yang kecil, lalu kasusnya bisa diperluas atau lokasinya itu bisa diperluas, temuan-temuan datanya itu lebih misalnya lebih menarik dan sebagainya. Meskipun sebenarnya kalau kualitatif itu kan ukuran selesai atau tidaknya itu kan agak apa namanya ya agak tumbang tindih ya. Kalau ditanya di skripsi, kenapa misalnya kalau di sidang ya, nah ini tips juga untuk teman-teman. Kenapa narasumbernya 10 gitu? Kenapa enggak 11 gitu misalnya kan? Kan nggak mungkin dijawab lah. Saya kenalnya 10 gitu kan itu nggak akademis gitu. Nah, sebenarnya jawaban yang tepat kalau penelitian kualitatif adalah karena 10 narasumber ini sudah cukup datanya gitu.
Karena ini adalah kecukupan data. Nah, sebenarnya tidak hanya kecukupan data sih kalau kualitatif itu, juga variasi data. Jadi misalnya satu narasumber atau satu informan itu sudah cukup, ya cukup, penelitian itu bisa juga satu informan, gitu, misalnya penelitian biografi. Gitu. Tapi ada aspek-aspek lainnya, misalnya variasi data, misalnya untuk menguji kebenaran informasi dari informan ini. Misalnya saya tanya Pak Afad itu tentang sejarah Batang, Pak Afad bisa menjawab semuanya. Nah, narasumber dari satu itu, dari Pak Afad itu sebenarnya sudah cukup ya, secara teoritis. Tapi untuk variasi data, untuk validasi data itu kemudian dibutuhkan narasumber lagi. Nah, berkaitan dengan metode tadi, jadi meskipun datanya sebenarnya ada di Tilburg, tapi ternyata misalnya orang-orang Tilburg itu sholat Jumat di Masjid Indonesia yang lokasinya tidak di Tilburg gitu. Jadi kan saya harus meneliti di masjid itu juga karena itu informan saya berkegiatan di situ. Jadi itu yang saya pahami sebagai extended case study. Nah, kalau di di dokumen atau di atas kertas mungkin tulisan atau proposal kita berbunyi ini adalah metode studi kasus, tapi ketika turun di lapangan, ini banyak metode ini kemudian sudah bercampur baur, tidak bisa dibatasi. Karena pasti ada ciri etnografi yang kita pakai juga, ada ciri bahkan kuantitatif, misalnya kita kan survei juga, kemudian ambil data sekunder, kemudian lihat statistik, itu kan bagian dari penelitian kuantitatif. Jadi ketika sudah di lapangan, itu sudah tidak sama lagi dengan ketika di proposal, gitu sih kira-kira, Pak Afad. Oke, dan menarik Pak Imron, metode itu artinya atau teknik pengumpulan data lebih tepatnya ya, teknik pengumpulan data itu akan semakin berkembang ketika kita berada di lapangan. Dan saya rasa jam terbang ini juga mempengaruhi seseorang punya kreativitas itu gitu. Seperti yang tadi sempat Pak Imron cerita bahwa Pak Imron itu pernah waktu S1 pernah mengikuti semacam field research di Kalimantan ya Pak ya. Semasa Ramadan juga gitu di Kalimantan. Dan menariknya ya sama, dia dari ceritanya itu ketika pendekatan dengan masyarakat dia itu menjadi imam sholat tarawih di sana gitu kan. Nah, artinya orang baru langsung jadi elit gitu kan, dan dia kata kunci itu barangkali bisa memudahkan dia untuk wawancara dengan siapapun gitu kan. Oh, Pak Imron ini seorang imam di musola atau masjid ketika taraweh, berarti dia bagian dari masyarakat yang ditelitinya, dan otomatis ketika masyarakat sudah menerima kehadirannya, Pak Imron akan mudah akan mendapatkan data itu, dan kapanpun barangkali Pak Imron bisa wawancara dengan masyarakat. Oke, teman-teman semua dan Pak Imron, ternyata di forum ini tidak hanya dihadiri oleh kelas antropologi dan sosiologi yang saya ampu, yang ternyata ada beberapa dosen juga, dan teman-teman kita ada, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, barangkali teman-teman ingin menyampaikan sharing ceritanya, ataupun pertanyaan, ataupun pengalamannya, silahkan dipersilakan, begitu. Oke, ada Mbak Afni Alfiatur Rohmaniyah, kemudian dan beberapa teman, begitu. Hadir. Iya, oh ya, barangkali mau bertanya atau teman-teman yang lainnya, silahkan. Oke, baik. Kalau belum ada lagi, snowball tadi satu teknik yang digunakan Pak Imron ketika bertemu satu orang, kemudian dari orang itu keliling memberikan satu informasi, nanti setelah ini ketemu ini dan ketemu ini gitu kan. Teknik ini saya juga merasakan ketika saat saya skripsi Pak Imron riset di Lutfi, ketika saya bertemu dengan teman-teman
di sana di Kansus, kemudian jangan lupa nanti main ke sini, setelah itu main ke sini, dan menarik materi yang sesi ini yang saya refresh banget. Ya ini kecukupan data, kualitatif itu kan tergantung kita gitu kan, yang menentukan cukup dan tidaknya gitu kan. Dan ada variasi data dan validitas data yang menjadikan satu kekuatan tersendiri dalam sebuah riset kita. Saya rasa itu dulu, atau Pak Imron mau menambahkan sedikit catatannya sebelum kita sudahi sesi ini? Oke, mungkin soal metode itu memang ini mungkin bedanya sosiologi dengan antropologi. Kalau sosiologi itu di atas kertas harus sudah clear. Misalnya soal konsep diaspora itu siapa, kemudian nasionalisme itu seperti apa, itu harus sudah clear di atas kertas. Sosiologi begitu. Tapi antropologi, sependek yang saya tahu ya, dia bisa misalnya terjun itu misalnya tanpa terbebani oleh satu konsep tertentu yang kemudian itu membatasi dia. Nah, bedanya mungkin di situ. Nah, soal metode tadi, misalnya tadi Pak Fat bilang soal snowball, itu kan sebenarnya ciri kuantitatif itu. Snowball itu kan metode sampling yang dari satu narasumber ke narasumber yang lain. Kalau itu bisa juga digunakan untuk kualitatif ternyata, dari satu informan kemudian ke informan yang lain. Jadi sebenarnya riset itu mungkin di atas kertas kita agak ya normatif ya, tapi setelah terjun ke lapangan sebenarnya menjadi satu hal yang sangat menarik ya, tidak hanya kita terpaku dalam satu proposal itu tadi, tapi juga kita bisa mengeksplor lebih jauh datanya, kemudian kita jadi bisa belajar lebih banyak dari masyarakat, tidak hanya mempelajari masyarakat itu sendiri gitu. Itu saja mungkin Pak yang saya tambahkan. Oke, baik, thank you Pak Imran. Saya itu semester ini ada beberapa kawan-kawan sosiologi juga. Saya agak canggung semester ini ngajar sosiologi, gitu. Khususnya persis harus selesai di atas kertas gitu kan, isinya teori-teori semua gitu. Kalau saya ngajar antropologi, kita bebas gitu, mau cerita apapun di desa, pertanian gitu ya, bahasanya kurang lebih sama kan antropologi dan sosiologi. Namun secara barangkali teoritis ataupun konsep-konsepnya sosiologi lebih mapan gitu kan, karena antropologi adalah disiplin muda dan juga terinspirasi oleh teman-teman sosiologi kehadirannya begitu Pak Imron. Nah, sesi ini kita cukupkan teman-teman, tepat 10.30. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Imron dan juga teman-teman, dan semoga kuliah ini bukan menjadi satu kuliah terakhir gitu kan, karena sebetulnya saya sudah menyiapkan 3 kuliah tamu dan pada semester ini hanya bisa satu saja ini Pak Ali Imron. Dalam sesi ini saya akan memberikan satu sertifikat kepada jenengan sebagai wujud terima kasih saya dan terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat, dan ini yang bisa saya berikan kepada beliau teman-teman. Saya tidak bisa lagi. Saya juga terima kasih kepada Afat dan teman-teman. Kita bisa belajar bersama di sini. Masih mute Pak Afat. Ketika saya mengundang Pak Imron dalam forum ini secara free, itu tidak lepas dari modal sosial yang kita bangun teman-teman gitu. Dan modal sosial itu atau modal kekuatan jaringan ini menjadi satu kekuatan penting teman-teman. Nah, seperti yang saya katakan di awal bahwa kuliah tamu ini adalah proyek jangka panjang kita gitu kan. Teman-teman mendapatkan insight baru, cerita baru tentang beasiswa dan pengalaman riset di Belanda. Setidaknya teman-teman punya gambaran bahwa oh ternyata ada toh orang Pemalang yang bisa ke sana dengan riset dan beasiswa lagi gitu kan. Dan alhamdulillah satu teman IAIN Pekalongan, alumni Pekalongan yang juga didampingi oleh Mas Imron, yakni Pak Mas Anis, dia adalah alumni Pekalongan dan dia mendapatkan beasiswa LPDP di Universitas Unibro gitu kalau nggak salah, di Malang sana. Erlangga, ya begitu. Saya akhiri sesi ini, mohon izin teman-teman bisa menyalakan kameranya untuk kita sesi foto bersama begitu.
Ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Sebentar, masih layar 1 ini. Ada banyak layar. Ada 4 layar, bentar ya. Layar kedua. Ya, 1, 2. Wis, nyantai banget pokoknya kuliah. Saya bisa sambil tidur, sambil nyantai. It's okay. Terima kasih sekali lagi Pak Imron bisa meninggalkan ruangan, tidak apa-apa. Dan saya akan banyak ngobrol dengan teman-teman dulu. Barangkali ada sesuatu yang ingin dibicarakan atau pengumuman lainnya. Oke, terima kasih Pak Afad dan teman-teman atas waktu dan kesempatannya. Saya mohon maaf juga kalau ada kekurangan dan sebagainya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Oke, thank you teman-teman. Kita cukupkan kelas kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you dan selamat menyiapkan ujian akhir semesternya dan selamat menikmati hari liburnya. Terima kasih. Thank you kepada tim belakang layar yang sudah standby terus dari kemarin, sudah persiapan. Dan teman-teman semua, kita bisa berlanjut kegiatannya di sesi-sesi lainnya. Terima kasih, sekali lagi terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.